aku Novel Ahmad atau Nomad 4, atau orang Indonesia juga boleh bilang Nomad 4 gitu ya. Atau misalnya orang Sunda Nomad 4 juga boleh, atau orang Arab Nomad Arba'a misalnya boleh juga gitu. Yang penting ejaannya NOMADT 4 gitu. Aku suka bikin konten juga di Instagram Nomad 4. Salah satunya juga video gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat-lihat, bisa kepo-kepo juga. Oke, gitu. Di sini kita akan membahas tentang belajar dasar-dasar editing video gitu. Di mana emang tadi udah disebutkan sama apa ketua acara ya, kalau editing video ini emang penting di era digital ini gitu. Karena apapun sekarang udah digital gitu. Kayak misalnya organisasi, terus perusahaan itu kan pasti ada namanya video promosi gitu kan, ada video-video kehumasan gitu. Itu jadi pastinya ada seseorang yang bertugas untuk di bagian video gitu. Adapun kita di kuliah gitu ya, atau di himpunan misalnya ada tugas-tugas membuat video, itu juga penting kan, kita harus tahu. Atau dari dosen, dari guru misalnya bikin video pembelajaran gitu kan, itu juga penting untuk kita pelajari editing video itu. Nah, jadi kalau udah bisa editing video nih, nggak usah pakai jasa edit tugas lagi, jasa edit tugas ya, jasa edit tugas lagi, karena kan mahal ya. Justru kalau misalnya teman-teman udah bisa ngedit nih, bisa sebaliknya, bisa membuat jasa gitu. Jadi bisa membuka jasa edit video untuk teman-teman yang lainnya gitu. Ya, begitu teman-teman pengantar dari belajar dasar-dasar editing video. Next. Nah, mengapa editing video? Nah, ini udah disebutkan tadi ya. Emang penting banget editing video. Cuman pada dasarnya teman-teman, editing video ini muncul sama seperti munculnya film gitu. Jadi editing video ini awalnya emang untuk tujuan mengedit film gitu. Jadi materi-materi yang diberikan pada pagi hari ini itu agak mengarah mendekati ke film gitu, dengan pendekatan ke film. Itu jadi di sini teorinya hampir mirip ke film. Cuman kalau dalam implementasinya kita nggak harus kayak gini gitu. Kita tidak harus kaku banget seperti film gitu. Kita bisa menggunakan cara yang lain. Kita bisa menggunakan metode-metode yang lain untuk mengedit video. Nah, materi ini adalah pengetahuan umum aja tentang editing video yang perlu kita ketahui bersama gitu. Nah, kan tadi editing video kan untuk film ya awalnya. Cuman pada zaman digital ini, editing video ini bukan hanya ke film doang, kayak ke video video iklan juga kan ada editing video, terus video tugas juga ada editing video, terus video konten pun editing video. Nah, di mana After Effects ini kan platform konten ya. Nah, jadi di sini kita juga bisa mengedit video dengan tujuan untuk membuat konten gitu. Next. Nah, kita mulai dari pengertian editing video. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu. Jadi kalau kita turunkan artinya dari ada dua kata, yaitu editing dan video. Pertama ada editing. Editing itu bahasa Indonesianya menyunting ya. Menyunting dalam KBBI berarti menyusun atau merakit. Sementara video itu merupakan gambar bergerak gitu. Kemudian tapi video di sini itu cukup kompleks ya teman-teman. Jadi video ini selain visual tapi ada juga aural gitu. Ada video, ada juga audio. Jadi dulu memang video ini cuma gambar aja, gambar bergerak. Cuman sekarang video ini udah nyatu sama audio gitu. Jadi udah cukup kompleks nih. Jadi editing video itu kita gak hanya editing gambar aja, kita editing suara juga gitu teman-teman. Nah, jadi editing video merupakan proses penyusunan video mentah atau disebut footage menjadi sebuah unit keseluruhan atau disebut sequence gitu. Editing mampu menciptakan sebuah kontinuitas, sebuah adegan yang berkelanjutan atau sebuah berkesinambungan gitu, sesuatu yang berkesinambungan dalam video gitu, sehingga mampu berkomunikasi dengan penonton gitu. Jadi kita sebagai penonton tahu nih apa yang dipesankan oleh video tersebut, apa yang mau disampaikan pada video tersebut gitu.
Tujuan video editing antara lain arrange ya. Arrange itu mengatur video-video sehingga tercipta satu video yang utuh. Kemudian ada trimming. Trimming ini memangkas. Jadi video-video ini bisa kita pangkas. Kita bisa buang suatu bagian gitu ya. Kemudian ada combine. Kita bisa menggabungkan, mengkombinasikan video. Ada correction. Correction ini biasanya pada warna ya teman-teman. Jadi ada video-video yang shot 1 sama shot 2 itu warnanya beda misalnya. Warnanya tidak rata gitu. Nah, di situ ada proses namanya correction, color correction gitu. Warnanya disamakan, dibetulkan gitu untuk mengoreksi ya. Kemudian yang terakhir ada contraction untuk membangun sebuah video yang utuh. Begitu. Next. Nah, ini adalah ada tahap-tahap produksi. Tahap-tahap produksi yang bisa kita lihat, ada praproduksi, ada produksi, ada pasca produksi. Di mana pada praproduksi kita membuat perencanaan, misalnya konsep, kayak misalnya ide gitu kan, atau kalau dalam film bisa juga berupa naskah gitu, berupa skrip. Nah, atau persiapan-persiapan lain yang perlu kita siapkan gitu sebelum proses produksi dimulai. Karena proses produksi akan lebih mudah nih kalau praproduksinya lebih matang gitu dan lebih tersusun dengan rapih, sehingga produksi bisa lebih mudah dan lebih efektif istilahnya gitu. Nah, di produksi ini, di proses produksi kita merealisasikan perencanaan gitu. Jadi apa yang sudah kita lakukan di praproduksi kita realisasikan di produksi. Seperti misalnya pengambilan gambar atau syuting gitu kan, atau pengambilan suara dan lain-lain. Nah, contohnya kita dikasih tugas sama dosen atau guru kan, ayo silakan kamu membuat video pembelajaran tentang matematika misal. Nah, berarti kita rencanain dulu nih apa yang mau kita bahas, materi apa, kan matematika kan banyak kan materinya gitu yang kita bahas. Terus misalnya ada siapa aja nanti aktornya atau berupa apa, animasi atau video gitu. Terus suaranya seperti apa, itu direncanakan di praproduksi. Kemudian di praproduksi kita proses merealisasikannya gitu, kayak syutingnya gitu. Nah, kemudian di pasca produksi ini baru ada yang namanya proses editing video. Proses editing video ini proses menyatukan praproduksi dan produksi. Jadi proses editing video ini kita merealisasikan lagi nih apa yang udah kita ambil di produksi gitu. Jadi gambar-gambar yang udah kita produksi, kita susun rapi, kita bikin jadi video yang utuh, jadi satu video yang utuh. Nah, proses tersebut disebut proses editing video gitu. Kemudian selain itu juga proses editing video juga bisa memberikan efek atau animasi, atau memberikan suara atau musik gitu, atau proses editing audio teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini bahwa proses editing video itu bukanlah hal yang berdiri sendiri gitu. Jadi diperlukan dua proses sebelumnya. Jadi proses editing video tidak bisa dilakukan tanpa adanya proses praproduksi dan produksi gitu. Atau dengan kata lain, sebuah video tidak bisa hanya mengandalkan editing aja gitu. Tapi shot-shotnya juga harus bagus, perencanaannya juga harus bagus, ide-idenya juga harus bagus gitu. Nah, di sini editing video, kalau misalnya praproduksi, produksi, dan pasca produksinya bagus, insya Allah hasilnya maksimal di video tersebut gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi proses editing video perlu tidak bisa diandalkan hanya satu-satunya gitu. Kita juga harus mengandalkan proses syutingnya juga gitu ya.